Session ke-6, mengungkap rahasia nubuatan 7 hari pembenahan bumi untuk hari ketiga. Tujuh hari, pola pembenahan bumi yang dilakukan oleh Elohim Yahweh bukan hanya peristiwa sejarah sebelum kejatuhan manusia pertama, melainkan juga sebuah pola nubuatan rencana Elohim Yahweh untuk masa manusia selama 7.000 tahun. Hari ketiga atau masa tahun ke-3000 setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 9 dan 10. Lalu Elohim berfirman, biarlah air yang ada di bawah langit itu dikumpulkan di satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak, dan jadilah demikian. Dan untuk tanah kering itu Elohim menyebutnya daratan, dan untuk kumpulan air itu dia menyebutnya lautan. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu Elohim berfirman, biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih, pohon buah yang menghasilkan buah menurut jenisnya yang di dalamnya ada benihnya di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan daratan itu mengeluarkan rerumputan, tumbuhan yang mengandung benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya yang di dalamnya ada benihnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Pada hari ketiga atau di fase tahun ke-3000 ada 2 kali kata baik. Apa makna tersembunyi dari 2 kali kata baik ini? Kata baik yang pertama menjelaskan pemisahan antara lautan dan daratan. Lautan di dalam kitab suci adalah gambaran tentang bangsa-bangsa non-Yahudi, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Goyim. Kitab Daniel pasal 7 ayat 2 dan 3. Daniel berkata, dalam penglihatanku, pada malam itu aku melihat, tampaklah 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu 4 binatang besar muncul dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Daniel mendapatkan pewahyuan dari Elohim Yahweh mengenai 4 binatang yang muncul dari dalam laut beserta dengan penjelasannya. Binatang yang pertama adalah singa yang melambangkan dari kekaisaran Babylonian. Binatang yang kedua adalah beruang yang melambangkan dari kekaisaran Medo dan Persia. Binatang yang ketiga adalah macan tutul yang melambangkan dari kekaisaran Yunani. Dan binatang yang keempat adalah binatang yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat, yang melambangkan kekuasaan anti-Yeshua HaMasyiah yang dimulai dari kekaisaran Romawi sampai dengan munculnya penguasa 666. Keempat binatang ini muncul dari dalam lautan, yang berarti keempat penguasa dunia ini muncul dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari sinilah kita mendapat pengertian bahwa lautan adalah gambaran simbolik dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Jika lautan di dalam kitab suci adalah gambaran tentang bangsa-bangsa non-Yahudi, yang dalam bahasa Ibraninya adalah Goyim, maka daratan adalah gambaran dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi dipisahkan Elohim Yahweh dari bangsa-bangsa non-Yahudi, dan hal ini dimulai sejak bangsa Israel keluar dari perbudakan di Misraim. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 51. Pada hari yang sama itu, Yahweh membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir bersama pasukan-pasukannya. Melalui bangsa Israel, maka segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan olehnya segala bangsa di bumi ini akan diberkati? Berkat terbesar untuk dunia adalah Sang Penyelamat manusia dari penghukuman kekal di dalam lautan api, yaitu Yeshua HaMasyiah yang berasal dari bangsa Israel, dari suku Yehuda. Karena itu adalah baik di mata Elohim Yahweh di dalam periode tahun ke-3000, di mana bangsa Israel terbentuk dan keluar dari perbudakan di Misraim. Kata baik yang kedua menjelaskan bahwa daratan mengeluarkan tanaman yang menghasilkan makanan bagi makhluk hidup. Pada penjelasan kata baik, yang pertama dijelaskan bahwa daratan adalah simbolik dari bangsa Israel. Pada penjelasan kata baik yang kedua dijelaskan bahwa dari daratan akan dihasilkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan.
dari daratan akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan, mengandung makna bahwa dari Israel akan dihasilkan makanan rohani. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 3. Banyak orang yang pergi akan berkata, "Marilah kita naik ke gunung Yahweh, ke bait Elohim Yakub, agar dia mengajar kita jalan-jalannya, supaya kita menempuh jalan-jalannya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem." Elohim Yahweh mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Israel, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Hadasah yang dikenal sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Lalu apakah kelebihan orang Yahudi atau apakah manfaat sunat? Tentu saja banyak manfaatnya. Terutama karena kepada merekalah, yaitu kepada bangsa Yahudi, telah dipercayakan firman Elohim. Pada hari ketiga atau pada fase tahun yang ke-3000, Elohim Yahweh memberikan firman-Nya kepada seluruh bangsa di muka bumi, yaitu Torah, melalui bangsa Israel. Setelah Israel keluar dari perbudakan di Misraim, pada tahun yang sama Elohim Yahweh memberikan Torah kepada bangsa Israel. Dan peristiwa ini terjadi di dalam hari ketiga atau pada fase tahun ke-3000 setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 18. Dia, yaitu Elohim Yahweh, memberikan kepada Mose kedua loh kesaksian, yakni loh-loh batu yang ditulis dengan jari Elohim, setelah dia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Adalah baik di mata Elohim Yahweh pada fase tahun ke-3000, Torah diberikan kepada seluruh bangsa di muka bumi ini melalui bangsa Israel. Inilah alasannya mengapa pada hari ketiga terdapat dua kali kata baik. Karena di dalam fase tahun yang ke-3000, bangsa Israel terbentuk dan Torah diberikan kepada segala bangsa di bumi ini melalui bangsa Israel. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Raja Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan Menorah Yosef Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua Hamasiah, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.